Studi kelayakan bisnis dalam aspek finansial oleh Ahmad Muzani, Alfi Khairunisa, dan Alif Lutjanto. Studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara mendalam tentang rencana bisnis dalam rangka menentukan layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut dijalankan. Layak dalam arti akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tapi juga bagi para investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Tujuan studi kelayakan bisnis menurut Kasmir dan Jafar ada 5 tujuan. Mengapa suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan? Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Dalam hal ini untuk meminimalkan resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memudahkan perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi jumlah dana, waktu pelaksanaan, lokasi, serta keuntungan yang akan didapat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang telah dibuat dapat dijadwalkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan usaha sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung dengan lancar. Tujuan yang keempat adalah memudahkan pengawasan. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun dari awal. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng dari pengawasan. Selanjutnya, manfaat studi kelayakan bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dilakukannya studi kelayakan bisnis pada suatu usaha atau proyek. Yang pertama, bagi pihak investor. Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Sudah tentu calon investor ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkan. Keuntungan yang kedua yaitu bagi pihak kreditor. Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu bagi pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan itu sendiri. Kemudian yang dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian sosial nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, serta analisis kemanfaatan dan beban sosial. Kemudian aspek finansial adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan maka akan didapatkan gambaran yang dimiliki kaitan pada profit perusahaan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk penilaian keuangan perusahaan secara total. Aspek perusahaan memberikan gambaran yang terkait dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Alat ukur yang digunakan adalah kelima elemen di atas dan ditambah dengan PP. Namun kalau berdasar Sulianto, PP tidak dimasukkan. Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Dari aspek keuangan atau finansial, sebuah proyek dikatakan layak jika dapat memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban finansialnya. Yang pertama, arus kas. Arus kas atau cash flow merupakan aliran kas dari suatu usaha yang terdiri dari penerimaan usaha, inflow
dan pengeluaran usaha atau outflow. Yang pertama, arus kas masuk, yaitu arus kas menurut jenis transaksinya yang mengakibatkan terjadinya arus penerimaan kas. Inflow yang ada pada industri kecil terdiri dari penerimaan penjualan, manfaat tambahan, dan nilai sisa. Ketiga penerimaan tersebut yang paling utama adalah penerimaan penjualan karena penerimaan ini bersifat rutin. Kemudian yang kedua, arus kas keluar atau cash outflow adalah arus kas menurut jenis transaksinya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran dana kas. Outflow usaha dapat dikelompokkan jadi tiga, yaitu biaya investasi, biaya tetap, dan biaya tidak tetap atau biaya variabel.